Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari PKJ 13, bait 1, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Pemazmur pernah berkata, adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema Koyakkanlah hatimu. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 4, bait 1, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran
dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara-saudara, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku jemaat sekarang ku lega, syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan suara-Mu. Bersabdalah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yoel 2 ayat 12 dan 13.
Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur pasal 51 ayat 19 yang berbunyi demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 2 Korintus 6 ayat 1. Yang demikian bunyinya. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai 21 berbunyi demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang yang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan sucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mendengar istilah tobat sambal? Atau dalam bahasa Jawa disebut kapok lombok? Istilah tersebut sering dipakai untuk menggambarkan sikap pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Berikutnya adalah air mata buaya. Istilah ini mengandung makna kesedihan atau penyesalan palsu. Saat ini kita bersatu dalam ibadah Rabu Abu, ibadah yang mengajak saudara dan saya untuk secara serius merenungkan, meresapi makna pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan yang bukan hanya tobat sambal dan tidak cukup dengan menitikkan air mata buaya. Kitab Yoel mengatakan, pertobatan harus dilakukan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Pertobatan sejati bukan sekedar aksi secara lahiriah, seperti yang lazim dilakukan pada masa itu. Misalnya mengoyakkan baju, menaruh abu di kepala, dan mengenakan kain kabung, lalu duduk dalam debu. Karena itu Nabi Yoel berkata, koyakkanlah hatimu dan bukan jubahmu. Saudara-saudara, mengoyakkan hati adalah bentuk penyesalan mendalam atas kesalahan yang diperbuat. Mengoyakkan hati merupakan wujud kemauan yang memang rindu ingin berubah, bertobat dari dosa. Lalu memohon belas kasih Tuhan agar Tuhan memberikan pengampunan. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Tuhan justru menyukakan orang yang datang dalam kesedihan karena mengakui dosanya. Tuhan berkenan mengampuni dan memulihkan jiwa yang hancur dan remuk. Rasul Paulus menyebut hal ini sebagai karya pendamaian yang dilakukan oleh Allah dalam Kristus. Dengan hati yang telah diperbaharui, kita menjalani hidup beriman ini setiap hari. Hidup beriman yang semata-mata tertuju kepada Tuhan. Maksudnya ialah bahwa segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dilihat oleh manusia. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar kasih karunia Allah yang telah mereka terima tidak menjadi sia-sia. Ia memberikan contoh dan teladan bagaimana mensyukuri karunia Allah dalam hidupnya, yaitu dengan menjadi pelayan. Kita tahu siapa Paulus dalam kehidupannya sebelum dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dia adalah penganiaya murid Kristus. Tetapi setelah dia berjumpa Yesus dan mengalami pertobatan, dia menjadi rasulnya. Dia menyerahkan dirinya untuk menjalani hidup seturut dengan kehendaknya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bersedekah, berdoa dan berpuasa yang merupakan praktek hidup beriman yang dijalani dalam kehidupan kita. Apakah itu kita jalani dengan kesungguhan atau hanya untuk dilihat orang? Saudara-saudara, bagi kita Rabu Abu menandai dimulainya masa Prapaskah yang kita isi dengan persekutuan doa dan juga aksi puasa. Menyediakan berkat dalam wujud celengan yang kita kumpulkan lalu kita serahkan kepada gereja untuk menunjang pelayanan gereja dan juga diakonia. Apa yang menjadi dasar dan motivasi kita dalam melakukannya? Apakah ini keluar dari dalam hati kita ketika kita menyadari begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita, atau hanya sekedar ritual gerejawi? Karena ini program gereja, saya ikuti. Dengan terpaksa atau mungkin malah dengan mengeluh. Ono wae. Gawe program ora jelas. Seberapa banyak pun yang saudara beri, jika itu tidak keluar dari dalam hati, maka itu tidak ada gunanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan baik sedekah, doa maupun puasa harus dilakukan dengan tersembunyi. Apa artinya?
Makna tersembunyi adalah dikhususkan bagi Tuhan. Dalam bahasa Jawa, sinengker. Sebagaimana suatu persembahan yang dikhususkan bagi seorang raja. Tidak patut untuk dipamerkan pada orang lain, apalagi dipergunjingkan. Sehingga siapa saja bisa melakukannya. Tetapi mungkin motivasi kita tidak sama. Karena kita memberikannya kepada Tuhan, mari kita berjuang untuk memberinya dengan tulus, dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Karena kita menyadari begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Selain itu, melalui bacaan kita Tuhan Yesus juga mengajar agar karya dan hidup ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta di sorga. Harta adalah sesuatu yang dianggap berharga. Harta dunia bisa berupa uang, perhiasan, tanah, rumah, dan lainnya. Tapi apa itu harta di sorga? Harta di sorga berarti sesuatu yang dianggap berharga di sorga. Dalam hal ini bukan lagi ukuran manusia yang dipakai, melainkan ukuran Tuhan. Yang berharga di hadapan Tuhan ialah perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 21 mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Tentu kita tahu apa itu maksudnya. Saudara-saudara, mengumpulkan harta di sorga dilakukan dengan jalan setia melakukan kehendak Tuhan. Perlu ditekankan di sini bahwa mengumpulkan harta di sorga tidak sama dengan konsep mengumpulkan pahala atau amal baik. Dalam konsep mengumpulkan pahala itu nantinya berguna menentukan nasib dan keselamatan seseorang. Namun mengumpulkan harta di sorga, yaitu melakukan kehendak Tuhan, bermakna tidak menjadikan sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan sebagai tanda syukur kita menjalani hidup kita ini dengan ucapan syukur. Mengumpulkan harta di sorga berarti menjalani hidup yang bermakna sebagai rasa syukur atas rahmat pengampunan dari dosa. Saudara-saudara, terkadang kita lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Kita terlalu asik dan terlalu sibuk mengumpulkan harta yang fana. Kita terlalu picik menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran dunia. Dengan begitu tanpa kita sadari, kita sedang menjadikan sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Maka dalam hal ini pun kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, memasuki masa penghayatan sengsara Kristus, mari kita nyatakan pertobatan sejati, baik di dalam hati maupun dalam hidup sehari-hari. Mari kita khususkan sedekah kita, kotak aksi puasa kita, doa kita, puasa kita, dan karya kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Amin. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita, maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Bapa yang Maha Pemurah, dalam ibadah Rabu Abu ini kami mengucap syukur untuk sabda-Mu
yang telah menolong kami untuk mengingat kembali dosa kami dan juga mengingat kembali bagaimana praktek kehidupan keagamaan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami ada banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Ajarlah kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga pertobatan yang kami lakukan bukan hanya untuk dilihat orang, tetapi sungguh kami nyatakan dalam perbuatan kami. Kami mohon berkat-Mu agar kami dapat menjalani peringatan masa sengsara ini dengan baik. Ya Bapa yang Maha Pemurah, kami juga memohon berkat-Mu agar setiap kami mampu sungguh-sungguh menjalani hidup kami dengan benar. Kami memohon berkat bagi mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi Bapak Sepadang, bagi Bapak Sarip, dan juga para kesembuhan yang lain. Bapak juga menghibur keluarga besar Suwardi Bapak Yopi Latuheru dan juga keluarga Ibu Dwi Astuti. Kami yakin dan percaya dengan penghiburan yang berasal daripada keluarga kami ini boleh tetap tegar dalam menjalani kehidupan. Allah yang Maha Baik, kami mohon berkat juga bagi gereja-Mu dalam pelayanan, demikian juga bangsa dan negara kami, agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik sebagai pemimpin bangsa ini. Berikanlah hikmat-Mu, ya Tuhan. Kami juga memohon berkat bagi kami untuk dapat menolong dan menopang saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, dimanapun mereka berada. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 sampai 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 287, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, dibelinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Jemaat dipersilahkan berdiri. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengutusan akan kita nyanyikan melalui nyanyian Hidup Baru nomor 73 bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan mudah makan penuh. Kasih besar Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.